Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kelapangan, nikmat kemudahan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dan belajar bersama-sama pendidikan agama Islam. Lalu yang kedua, salawat dan salam juga selalu kita curahkan, selalu kita haturkan kepada beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, kepada para keluarganya, pada para pengikutnya, dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang di dalamnya. Amin, Allahumma amin. Berdasarkan arahan dari Pak Muzayyin, ada baiknya kita membaca syahadat 3 kali, kemudian dilanjut dengan membaca istighfar 3 kali. Mari bersama-sama membaca bacaan tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Minggu lalu kita membahas tentang apa? Ya, betul sekali. Minggu lalu kita membahas tentang materi iman kepada hari akhir. Ada yang masih ingat apa itu iman kepada hari akhir? Ya, betul. Iman kepada hari akhir artinya percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah akan menurunkan hari akhir di suatu saat nanti. Tahu dalam kata lain, hari akhir, hari kehancuran itu pasti akan datang dan pasti akan terjadi. Nah, pertanyaannya bukan tentang kapan hari akhir itu akan datang. Yang membedakan antara mereka yang berhasil dan yang tidak, innallaha law taftahu amala. Hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kita agar kita sebagai seorang muslim menjadi muslim yang kuat, tidak menjadi muslim yang lemah. Kuat di sini dapat diartikan sebagai kuat secara jasmani maupun kuat secara rohani. Kuat secara jasmani, hendaklah muslim memiliki tubuh yang kuat, memiliki jasmani yang sehat, memiliki badan yang sering diolah, tahu sering mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Kemudian seorang mukmin yang kuat secara rohani adalah mukmin yang memiliki sifat bekerja keras, tekun, teliti, bersungguh-sungguh, tidak mudah menyerah, ulet, sabar, ikhlas, dan lain-lain. Bukan hanya dalam hal beribadah, seorang muslim juga harus bekerja keras dalam mencari nafkah, dalam bekerja, dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dalam mengabdikan dirinya di kehidupan masyarakat, dan lain-lain.
asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat? Bapak semuanya? Alhamdulillah belum COVID. Alhamdulillah. Sudah pada makan siang apa belum? Sudah. Belum, Pak. Ada yang belum, ada yang sudah. Sudah sholat zuhur? Sudah? Jahira sudah sholat zuhur? Oh, belum, Pak. Belum mandi saya kira, Pak. Wes mandi deh. Sebelum kita mengawali kegiatan belajar pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Mas Novansyah Ramadan. Kepada Mas Novansyah dipersilahkan. Novansyah. Siap. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang, Pak. Terima. Baik. Selamat siang, terima kasih. Kemudian berdasarkan arahan dari Pak Muzaim, ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita awali dengan membaca syahadat 3 kali dan membaca istighfar sebanyak 3 kali. Mari bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Amin. Semoga bacaan kita tadi bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, dan semoga kita diberikan kemudahan pada siang hari ini dalam belajar pendidikan agama Islam. Baik, sebelum pas syahadat katanya. Siapa? Novansyah nggak mengikuti pas syahadat, katanya nggak mau masuk Islam gitu. Enggak. Waduh. Perlu diruqyah Mas Novansyah ya. Parah fitnah, Pak. Dajjal itu, Pak. Sudah Dajjal minggu lalu, hari ini kita tidak belajar tentang Dajjal ya. Oke, Bapak absen terlebih dahulu ya, anak-anak. Sebelumnya sudah pada absen di e-learning atau belum? Sudah, Pak. Sudah. Ini Bapak absen lagi ya. Kalau Bapak absen, yang Bapak panggil namanya harap mengaktifkan kameranya atau kameranya di-on-kan. Untuk yang laki-laki, bilang hadir. Dan untuk perempuan, ketika dipanggil namanya, menyebut hadiroh. Bisa dimengerti ya, anak-anak? Oke. sudah. Elmira Nadia Nabila Sofi. Hadiroh, Pak. Oke. Anantasya Ramadhani. Hadiroh, Pak. Chelsea Nindya Pramesti. Hadiroh, Pak. Oke. Dua, Pak. Dia Artawardani. Hadiroh, Pak. Oke. Diki Dwi Anggara Permadi. Hadir. Oke. Cihira Antia Harafi. Hadir, Pak. Oke. Larasati Luhur Satyaningrum. Oke. Hadir, Pak. Lintang Mutiara Dewi. Hadir, Pak. Oke. Mediana Kumalasari. Hadiroh, Pak. Oke. Muhammad Abian Zaidan. Ada Mas Zaidan?
Ada. Salat zuhur Mas? Udah. Jamaah atau sendiri? Hadir. Oke. Muhammad Rizky. Ya, Muhammad Rizky. Ada. Ya. Nabila Nasyiwala Sati Ridwan Kuman Guru. Hadir Pak. Oke. Novansyah Ramadan. Hadir Pak. Oke. 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 Novansyah Ramadan. Oke. Omar Teza Renardi. Oke. Raja Govita Fatih Zaidan Taki. Ya, ada. Sahri Nandia Kanza Paramesti. Oke. Valentina Risa Irawan. Tidak ada. Zidan Revano Putra. Nggak hadir. Oke, ada yang namanya belum Bapak sebut, yang sudah hadir di sini tapi namanya belum Bapak sebut ada. Siapa Mas? Diki Dwi Anggara Permadi. Oke. Oke, banyak yang hadir ya daripada yang tidak hadir. Bapak ucapkan terima kasih karena siang-siang begini masih semangat dalam belajar, siang-siang gini masih mau mengikuti pembelajaran, lagi menggunakan Google Meet ya teman-teman. Oke, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Hari akhir. Oke, coba Mas Diki Dwi, iman kepada hari akhir itu apa Mas? Minggu lalu kita kan belajar tentang iman kepada hari akhir. Nah, pengertian iman kepada hari akhir itu apa Mas? Oke. Ada lagi yang lain yang mau berpendapat tentang materi minggu lalu? Almira Nadia, ada? Iman kepada hari akhir itu apa Mbak yang sudah kita pelajari minggu lalu? Oke, benar ya. Artinya iman kepada hari akhir itu percaya dengan sepenuh hati bahwa hari akhir itu pasti akan datang dan pasti akan terjadi. Oke. Bapak anggap semuanya sudah paham dan sudah menguasai materi iman kepada hari akhir. Lalu pertanyaannya bukan tentang kapan terjadinya hari akhir itu, tapi apa yang sudah kita siapkan untuk menyambut atau menghadapi datangnya hari akhir itu. Di antaranya kita harus bekerja keras dalam hal beribadah. Nah, kalau menurut Mas Novansyah, bekerja keras untuk selamat pada hari akhir itu bekerja keras yang seperti apa Mas? Bekerja keras dalam hal ibadah contohnya untuk menghadapi hari akhir. Itu apa-apa saja yang harus kita siapkan agar selamat gitu di hari akhir. Oke. 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 Kamu sudah sholat zuhur apa belum Mas? Jamaah nopo sendiri? Oke, alhamdulillah ya. Benar ya kata Mas Novansyah bahwa untuk menghadapi hari akhir
itu tidak cukup dengan hanya modal percaya saja, hanya modal keimanan saja. Tapi kita harus menyiapkan, kita harus bekerja keras, menyiapkan semua amal-amalan kita, menyiapkan semua kebaikan-kebaikan kita, termasuk di dalamnya yaitu mengerjakan sholat, zikir, puasa, mengaji, zakat, haji, dan lain-lain. Oke, tadi sudah disimak video pembelajaran yang Bapak share di e-learning atau belum? Halo, sudah dilihat sampai selesai video pembelajarannya? Oke, ada yang sudah, ada yang belum ya. Tidak apa-apa. Oke, ntar sambil menunggu PPT-nya muncul. Ini agak error. Menurut Mbak Chelsea, tadi kan sudah melihat video pembelajaran yang Bapak berikan di e-learning. Di situ menjelaskan tentang bekerja keras. Nah, menurut Mbak Chelsea, bekerja keras itu apa? Oke, kalau sepengetahuan Mbak Chelsea aja, sekilas yang Mbak Chelsea pikirkan ketika mendengar kata bekerja keras, itu apa kira-kira? Ketika mendengar kata bekerja keras, itu kira-kira apa ya? Oke, boleh. Bagus ya. Bekerja keras adalah bekerja dengan sesungguh-sungguhnya untuk mencapai sesuatu. Oke, benar. Ada lagi yang lain yang mau berpendapat selain Mbak Chelsea? Bekerja keras itu apa secara sederhananya? Bekerja keras itu seperti ini, Pak, gitu. Ada lagi? Coba Mbak Dia Artawardani. Ada? Menurut Mbak Dia, bekerja keras itu apa, Mbak? Oke, bekerja dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita atau tujuan yang kita inginkan. Oke, ada lagi lain yang mau berpendapat? Bekerja keras itu apa? Ada yang berpendapat? Ini PPT-nya agak error ya, teman-teman, belum bisa muncul. Kalau menurut Mbak Lintang Mutiara Dewi ada? Lintang ada? Gimana Mbak? Bisa diulangi sekali lagi? Oke. Kerja keras itu bekerja dengan sepenuh hati, Pak. Lapang dada dan ikhlas secara maksimal. Ya, begitu ya, Mbak? Oke. Boleh. Bentar. Oke, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali mendengar tentang bekerja keras. Kita seringkali melakukan aktivitas yang tidak jauh dari kata bekerja keras dan tanggung jawab. Oke, PPT-nya sudah masuk. Oke. Kerja keras.
Bahkan Nabi Muhammad sendiri pun, bukan hanya Nabi, berkaitan dengan materi yang minggu lalu telah kita bahas, iman kepada hari akhir dalam melakukan perjalanan dari yaumul qiyamah, bahkan bukan dari yaumul qiyamah, dari ketika kita baru lahir, baru dilahirkan ke bumi, kita sudah dituntut untuk bekerja keras sejak kecil. Contohnya dulu pas kecil kita dituntut untuk bisa berjalan, untuk bisa berbicara, untuk bisa berinteraksi dengan orang lain. Nah, sejak kecil pun, sejak bayi kita sudah bekerja keras untuk mengupgrade atau mengembangkan diri kita. Lalu dalam dunia Islam pun, sejak kita lahir, kita sudah diberikan berbagai macam kewajiban, berbagai macam perintah tentang kebaikan dan keburukan. Nah, semuanya itu kita kerjakan, semuanya itu kita lakukan, kita usahakan untuk mendapatkan hasil yang maksimal kelak di hari kiamat. Nah, jadi ada pepatah yang mengatakan bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Benar, ketika seorang itu bekerja dengan keras, maka hasil yang didapatkannya juga tidak akan terlalu jauh dari apa yang dia usahakan. Oke, kita next. Nah, apa yang terlintas dalam pikiranmu ketika melihat gambar-gambar ini? Coba Bapak tunjuk. Larasati, Luhur Satyaningrum ada? Tidak ada? Oke, Mediana Kumalasari Ya, Pak. ada? Coba Mbak Mediana. Ada. Menurut Mbak Mei, ini gambar tentang apa? Yang terlintas dalam pikiranmu tentang gambar ini itu apa? Bekerja keras atau berusaha. Oke, yang pertama itu gambar kelinci, Mbak. Coba di, Iya. nah, itu tentang apa, Mbak? Kalau dilihat-lihat. Menurut yang kamu, Kelincinya berusaha bekerja keras buat mengambil makanan. Oke, lalu yang kedua? Terus yang kedua itu gambar bekerja untuk mendapatkan kristal, berusaha menggali. Itu, Pak. Oke, ada lagi yang ingin berpendapat tentang gambar-gambar ini? Terima kasih Mbak Mei sudah berpendapat. Ada lagi yang lain? Bapak persilahkan yang ingin berpendapat tentang gambar ini. Kalau gambar yang kedua itu setiap individu harus yakin dengan jalan yang dipilih, maksudnya seperti itu. Kayak contohnya yang sebelah kanan itu mendapatkan pilihan tapi dapat yang lebih kecil. Kemudian yang sebelah kanan akhirnya kayak, mungkin kalau aku ikutin jalannya dia, aku akan mendapatkan hal yang sama. Padahal sebenarnya kalau dia tetap di jalannya dia sendiri yang sebelumnya bakal mendapatkan hal yang lebih lebih berguna atau bernilai. Oke, terima kasih Mbak Chelsea. Jadi kata Mbak Chelsea, seseorang itu seharusnya teguh, seharusnya yakin dengan usaha, dengan ikhtiar yang dia lakukan. Terkadang orang itu memang ketika melihat orang sukses di tengah jalan, padahal beda usaha yang dilakukan, kemudian ikut-ikutan dan melupakan usaha yang telah dilakukannya selama ini. Oke, bagus Mbak Chelsea. Ada lagi yang lain? Yang laki-laki yang mau berpendapat, Bapak persilahkan. Ada? Omar Teza Renardi ada? Ada Omar Teza? Oke, tidak ada. Coba Nabila Nashwa Larasati? Ada? Oke, tidak ada juga.
Muhammad Abiyan Pak. Zaidan. Oke, ada. Coba Mbak Nabila, kira-kira yang terlintas dalam pikiranmu ketika melihat gambar-gambar ini apa Mbak? Dari sudut pandang bekerja keras. Mana Mbak Nabila? Halo? Oke, tidak ada respon ya. Oke, baik, gambar satu ini menunjukkan gambar seorang kelinci yang menarik sebuah wortel yang sangat besar. Nah, apa inti atau esensi dari gambar ini? Menunjukkan bahwa semakin keras usaha yang kita lakukan, maka potensi atau hasil yang akan kita dapatkan akan semakin besar pula. Nah, dalam gambar ini sang kelinci itu menarik dengan sekuat tenaga, menarik dengan semua kemampuan yang ada untuk mendapatkan wortel yang sangat besar itu. Nah, untuk mendapatkan wortel yang besar tentunya harus ditarik dengan tenaga yang sangat besar. Gitu juga sebaliknya, untuk mendapatkan wortel yang kecil cukup ditarik dengan tenaga yang kecil pula. Nah, jadi apa Pak artinya dalam kehidupan? Dalam kehidupan, semakin besar usaha yang kita lakukan, maka semakin tinggi pula potensi kita dapat mencapai tujuan tersebut. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil usaha kita dalam melakukan sesuatu, maka semakin kecil pula tujuan kita mendapatkan sesuatu itu. Ya, contohnya anak-anak ketika belajar lah. Ketika anak-anak belajar dengan keras, belajar dengan giat, itu potensi mendapatkan nilai tinggi itu lebih besar daripada yang tidak belajar sama sekali. Nah, seperti itu contohnya. Lalu yang kedua, ini sama dengan apa yang dikatakan Mbak Chelsea tadi, bahwa sebenarnya ketika seorang itu sudah istiqomah, sudah ikhtiar untuk melakukan sesuatu, sebaiknya diselesaikan sampai sesuatu itu habis, barulah melanjutkan pekerjaan yang lain. Oke, kita next. Next. Nah, itu tadi apa itu bekerja keras, sesuai dengan apa yang telah teman-teman atau anak-anak jelaskan tadi, bahwa bekerja keras adalah bekerja dalam sesuatu yang halal, dilakukan dengan cara bersungguh-sungguh sesuai dengan kapasitas demi terwujudnya tujuan secara optimal. Nah, jadi bekerja dengan bersungguh-sungguh juga sesuai dengan kapasitas atau kemampuan yang kita miliki. Jangan sampai kita bekerja dengan bersungguh-sungguh, banting tulang dari pagi sampai malam, padahal itu bisa membuat badan kita sakit, badan kita remuk, badan kita menjadi tidak sehat. Nah, bekerja keras itu bekerja dengan bersungguh-sungguh sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan porsinya. Waktunya makan, makan. Waktunya sholat, sholat. Waktunya tidur, tidur. Waktunya bermain bersama teman, ya waktunya itu. Jangan terus dari pagi sampai malam kita bekerja terus, kita belajar terus. Nah, itu kurang baik. Apalagi sampai meninggalkan sholat. Oke. Nah, ini tadi bekerja keras adalah bekerja pada jenis pekerjaan yang halal yang dilakukan secara bersungguh-sungguh sesuai kapasitas dan berorientasi pada hasil yang maksimal. Oke, dalil bekerja keras. Ada yang membacakan ayat Qur'annya? Bapak persilahkan. Ayo. Ada yang mau baca? Coba Muhammad Dafa Ravanelli. Ada? Ya Pak. Lu. Oke, coba Mas Dafa dibacakan ayatnya. Ya
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulli malu fasayarallahu ala bentar ulangi Pak. Oke. Wa kulli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Masya Allah, bacaannya bagus sekali ya. Belajar di mana Mas Dafa? Ya Pak, nggak belajar Pak. Dulu pas SD swasta. Oh, itu ya langsung dapat wahyu dari Allah, langsung bisa baca ayat Quran. Kayak belajar ya. Coba Mas Novansyah dibaca. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila mil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Terima kasih Mas Novansyah. Bagus ya bacaannya ya. Ada lagi yang mau baca? Bapak beri kesempatan yang mau baca lagi. Cira juga bagus Pak. Dari Almat. Oke. Lulusan Mas terbaik. Zahira, dipersilahkan. Nyamar banget ya, astagfirullahaladzim. Lulusan terbaik loh Mas, Pak di baca. Almadina Pak. Mau baca Mas Zahira? Halo? Oke, tidak ada respon ya. Oke. Oke, ini ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bekerja keras. Bapak bacakan sekali lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nah, coba Mas Zahira dibacakan artinya. Halo? Hilang lagi. Oke. Bacakan artinya ya. Dan itu Wa qul i'malu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Oke, sini akan Bapak jelaskan sedikit tentang amal ya. Wa qul i'malu, dan katakanlah. Nah, ini Allah ini pada saat itu menurunkan ayat Al-Qur'annya kepada Nabi siapa? Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi siapa? Ada yang tahu? Nabi Muhammad. Oke, betul ya, pada Nabi Muhammad. Nah, ini wa qul i'malu, katakanlah Muhammad bahwa maksudnya Allah itu sampaikanlah pesan dariku ini kepada umatmu. Wa qul i'malu, bekerjalah kamu. I'malu itu dari kata amalah, amal itu pekerjaan atau perbuatan. Bekerjalah kamu, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Wa saturadduna ila alimi ghaibi wasyahadati. Nah, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Artinya anak-anak, kita itu disuruh untuk bekerja dengan keras, baik bekerja dalam hablum minallah maupun hablum minan nas yang telah kita pelajari minggu lalu.
Nah, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah. Dikembalikan kepada Allah artinya kelak di hari akhir semua pekerjaan kita, semua amalan-amalan kita itu akan ditimbang, itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu Pak, apakah pekerjaan yang mulia itu hanya pekerjaan yang menyangkut dengan hablum minallah atau hubungan dengan Allah, seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain? Tidak, dalam Islam itu ada dua jenis ibadah. Ada ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang kalian kerjakan setiap hari, seperti sholat, zakat, puasa, haji, membaca Al-Quran, berzikir, kemudian mengerjakan sholat sunnah, sholat duha, tahajud, dan lain-lain. Nah, itu ibadah mahdoh, ibadah yang hubunganmu itu langsung kepada Allah, jadi pasti bernilai pahala. Nah, oke. Lalu ada satu lagi Pak, ibadah ghairu mahdoh. Apa itu Pak? Itu ibadahmu setiap hari, seperti belajar, bekerja, mencari makan, menulis, membaca, terus apapun itu yang tidak ada hubungannya dengan sholat, zakat, dan lain-lain, tetapi kamu niatkan di dalamnya semata-mata hanya untuk Allah. Misalnya, kamu belajar nih, tapi sebelum belajar, kamu membaca doa, Bismillahirrahmanirrahim, lalu kamu niatkan dalam hati, ya Allah, aku niat belajar pada siang hari ini, semata-mata lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah ta'ala. Nah, itu meskipun kamu tidak sholat, meskipun kamu tidak membaca Al-Quran atau puasa dan lain-lain, belajarmu itu sudah terhitung sebagai pahala, sebagai amal kebaikan. Atau ketika kamu sedang menulis, misalnya menulis, membaca atau mengerjakan tugas, kamu awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, niatkan dalam hati, ya Allah, aku menulis, aku membaca, aku membantu orang tua, aku mencuci piring, menyapu, ke pasar, dan lain-lain, semata-mata lillahi ta'ala, semata-mata mengharapkan ridho, mengharapkan kasih sayangmu ya Allah. Udah, dinilai sebagai pahala. Lah Pak, kalau misalnya tidak membaca doa Pak, atau tidak meniatkan untuk Allah, ya tidak akan bernilai pahala. Misalnya belajar langsung tanpa membaca doa, tanpa meniatkan apapun kepada Allah, ya tidak akan bernilai pahala. Seperti itu. Atau Kalau ketika nyopet, okay, tapi diniatkan karena Allah. Siap. Nah, jadi hadisnya seperti ini Mas Novansyah, pertanyaan bagus ya Pak. Kalau nyopet itu kan perbuatan yang buruk Pak, ketika kita niatkan karena Allah, apakah itu akan mendapatkan pahala? Atau dimaklumilah? Tidak, karena hadisnya seperti ini, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Lalu ada kelanjutannya, wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa semua yang kamu lakukan itu akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Artinya apa Mas? Artinya apa teman-teman? Niat yang baik pun harus kita lakukan dengan cara yang benar. Misalnya kita ingin menolong orang, tetapi ketika menolong orang itu kita lakukan dengan cara yang salah atau cara yang tidak benar, hal itu dilarang oleh agama, tidak boleh. Jadi seperti inilah, seperti Robin Hood misalnya. Atau teman-teman kan pernah itu melihat film Robin Hood atau film yang sejenisnya. Dia mencuri uang dari pemerintah yang zalim untuk memberi makan kepada fakir miskin misalnya. Mungkin secara kemanusiaan, secara humanity itu diperbolehkan. Dalam hal uang yang dicuri aja uangnya orang-orang zalim kan. Nah, seperti itu. Tapi dalam Islam tidak seperti itu cara kerjanya. Terkadang segala sesuatu yang baik pun, niat yang baik pun, itu harus dilakukan dengan cara yang benar. Ya seperti Robin Hood tadi, punya niat yang baik, ingin menolong para fakir miskin, tetapi caranya yang kurang benar, yaitu dengan cara mencuri atau mengambil harta orang lain, seperti itu. Nah, oke. Siap. Mantap Bisa Pak. dipahami?
anak-anak sampai di sini? Apakah lanjut aja ya? Nanti pertanyaannya di akhir aja. Oke, lanjut. Mantap. Oke, berikutnya. Aduh. Oke, berikutnya dalil bekerja keras. Nah, di buku anak-anak juga sudah banyak ditulis tentang dalil-dalil tentang bekerja keras. Di antaranya, berkeras dapat membuka pintu rahmat Allah. Quran surat Al-A'raf ayat 96. Bekerja keras menuntut adanya disiplin waktu. Quran surat Al-Jum'at ayat 10. Oke, bekerja keras sudah. Kemudian cara menumbuhkan sifat bekerja keras bisa teman-teman baca atau anak-anak baca dalam bukunya. Di antaranya itu tadi bekerja didasarkan kepada niat yang baik. Nah, melalui jenis pekerjaan yang halal, yakni semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Sama dengan tadi, ketika kita ingin bekerja misalnya, kita sudah punya niat yang baik. Ya Allah, aku niat bekerja karena Allah. Aku niat bekerja untuk mendapatkan uang, kemudian uangnya aku amalkan di masjid. Aku bekerja untuk menafkahi anak istriku supaya kuat beribadah. Nah, niatnya benar, tapi ternyata pekerjaannya jambret, maling, begal, atau kerja di prostitusi dan lain-lain. Nah, itu kan punya niat yang baik tapi dilakukan dengan cara yang salah. Itu kurang benar atau tidak benar lah. Kalau menurutnya para ulama itu tidak benar. Yang kedua, ada pekerjaan selalu diawali dengan berdoa kepada Allah. Itu tadi yang sudah Bapak jelaskan. Segala sesuatu bukan hanya ibadah, baik itu belajar, bekerja, membantu orang tua dan lain-lain, berdoa minimal mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa itu bisa menjadi ibadah. Kemudian pekerjaan dilakukan secara sungguh-sungguh dengan prinsip bahwa hanya dengan bekerja sungguh-sungguh Allah akan memberikan hasil yang maksimal. Sama seperti dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Habibullah, kecintaannya Allah, kekasihnya Allah, Zainal Anbiya. Zainal itu perhiasannya para nabi. Tapi kenapa Pak? Nabi Muhammad yang katanya kekasihnya Allah, katanya pemimpin para nabi, kok mati-matian melakukan dakwah sampai-sampai hendak dibunuh Pak? Kan bisa saja Allah menakdirkan Nabi Muhammad itu menjadi orang yang sangat mulia misalnya, sangat dipatuhi sehingga sangat mudah untuk mendakwai orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Nah, ini indahnya Islam. Islam itu memberikan sosok nabi yang mana nabi itu akan memberikan sikap atau teladan yang baik kepada kita. Di antaranya itu bekerja keras. Nabi itu tidak mudah ketika itu melakukan dakwah di Mekah dan Madinah. Di Mekah dakwah dimulai secara sembunyi-sembunyi. Dakwah dulu keluarganya. Dakwah dulu istri Nabi. Ada yang tahu istri Nabi Muhammad siapa namanya? Aisyah, Pak. Oke, Aisyah itu istri yang kedua atau yang ketiga. Yang pertama, yang janda itu siapa? Yang selisih umurnya 25 tahun. Khadijah. Ya, betul sekali Mas Reza ya, Khadijah. Khadijah. Nah, itu awalnya dakwah dulu kepada Khadijah, kepada Abu Bakar, kepada pada orang-orang yang dekat lah. Nah, tidak mudah. Bahkan pada saat itu Umar bin Khattab pun masih memusuhi Nabi Muhammad dan mau membunuh Nabi Muhammad ketika dakwah secara sembunyi-sembunyi. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah menyerah. Nabi Muhammad tetap bersungguh-sungguh menyebarkan Islam, tetap bersungguh-sungguh bagaimana caranya kebenaran Islam ini bisa menyebar ke semua dunia pada saat itu. Nah, setelah dakwah terang-terangan berhasil, kemudian dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian dakwah secara terang-terangan, kemudian ada dakwah dengan perang pas itu kan, ada perang Kondak, perang Uhud, banyak perang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kemudian setelah aman, kemudian Nabi Muhammad berhasil menguasai Mekah kembali dan Madinah. Dakwah dilakukan secara luas sampai ke Mesir, Persia, Syria, Yunani dan lain-lain. Nah, itu dakwah Nabi bukanlah
hal yang mudah. Bahkan Nabi Muhammad sendiri yang katanya manusia yang diberikan kelebihan, yang tidak punya, yang sudah dibersihkan maksudnya, sifat-sifat negatifnya, bahkan harus bekerja keras dalam menyukseskan atau dalam mencapai tujuannya, yaitu menyebarkan agama Islam. Nah, apalagi kita sebagai seorang manusia yang bukan Habibullah, bukan kekasihnya Allah kan, harus bekerja keras dalam mencapai tujuan dan cita-cita kita. Oke. Menjadikan setiap waktu adalah hasil pekerjaan sehingga tidak pernah menyanyiakan waktu kerja. 5. Apabila kerja keras mendatangkan hasil maksimal, maka terus bersyukur. Sebaliknya kalau bekerja keras belum membuahkan hasil maksimal, terus bersabar dalam bertawakal pada Allah. Ini yang penting untuk dilakukan, anak-anak. Ketika kita sudah bekerja keras, ketika sudah melakukan hal-hal yang menurut kita itu dapat mewujudkan tujuan kita, ternyata kita belum bisa atau belum sampai ke tujuan itu. Kita terkadang mengalami kegagalan. Tapi jangan menyerah, karena segala sesuatu yang kita usahakan pasti membuahkan hasil. Kalau bukan hari ini, berarti besok. Kalau bukan besok, berarti minggu depan. Kalau belum minggu depan, berarti bulan depan. Kalau bulan depan hasilnya belum, berarti tahun depan. Kalau tahun depan belum ada hasilnya, berarti bukan kita yang akan menikmati hasil itu. Mungkin saja anak cucu kita yang akan menikmati hasil kerja keras kita. Contohnya Pak, seperti apa? Contohnya seperti para pejuang bangsa. Belanda itu menguasai Nusantara itu kurang lebih selama 350 tahun. Dan para pejuang pada saat itu bukan diam saja, tapi terus melakukan peperangan, terus melakukan peperangan, melakukan perlawanan. Namun apakah ketika kemerdekaan sudah terjadi, kemerdekaan sudah dapat diwujudkan, apakah para pejuang bangsa merasakan kemerdekaan itu? Tentu saja tidak. Mereka yang telah mati, gugur di medan perang, tidak pernah merasakan lezatnya kemerdekaan, tidak pernah merasakan lezatnya bebas dari cengkeraman Belanda. Nah, siapa yang menikmati kerja keras para pejuang bangsa? Ya kita ini, anak cucunya para pejuang bangsa yang dulu telah, anak cucu pejuang bangsa yang dulu telah gugur di medan perang. Nah, bisa saja seperti itu. Jadi jangan pernah merasa mengeluh atau menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita suka seperti itu. Mengapa sih kok belum bisa? Mengapa sih kok gini? Padahal kita sudah bekerja dengan baik, padahal aku sudah belajar dengan giat, tapi kok belum dapat nilai yang maksimal lah. Mungkin disitulah keimanan kita dites. Kita disuruh untuk berjuang lebih giat lagi, disuruh bersabar untuk meningkatkan kesabaran dan keikhlasan. Oke, bekerja keras habis. Next ke tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Ada yang mau berpendapat? Singkat saja. Coba Renardi, ada Renardi? Saya Pak. Coba Mas Renardi, tanggung jawab itu apa Mas? Boleh baca buku, enggak apa-apa. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia untuk menanggung terhadap manfaat atau akibat dari perbuatan atau tingkah laku sehari-hari, baik perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Oke, baik sekali Mas Renardi, terima kasih ya. Baik, berarti menanggung semua akibat yang telah kita lakukan, baik itu yang kita lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Nah, ketika kita tidak sengaja membunuh orang misalnya, tidak sengaja nih membunuh orang, kelepasan misalnya. Nah, itu apakah ketika orang itu terbunuh, apakah itu tanggung jawab kita atau tidak? Yang berpendapat? Halo? Ketika kita tidak sengaja membunuh orang. Ketika kita tidak sengaja membunuh orang nih, tidak sengaja membunuh orang, apakah terbunuhnya orang itu merupakan tanggung jawab kita atau bukan? Iya. Tidak sengaja ya Pak? Iya, tidak sengaja. Itu tanggung jawab kita atau bukan? Iya Pak. Tetap. Iya, disengaja ya. Disengaja. Tetap tanggung jawab kita ya, anak-anak. Iya, tetap tanggung jawab kita. Walaupun kita tidak sengaja membunuh orang itu,
tetap tanggung jawab kita, karena tadi yang dibacakan oleh Mas Renardi itu menanggung segala sesuatu yang telah kita lakukan, baik itu perbuatan yang kita lakukan secara sengaja maupun tidak disengaja. Oke, next. Oke, ada 5 tanggung jawab. Ada tanggung jawab kepada Allah. Menurut Mas siapa ya? Mas Zaidan Taki, ada? Zaidan Taki? Nggak ada? Muhammad Dafa Ravanelli? Ya, Pak. Menurut Mas Dafa nih, tanggung jawab kepada Allah itu seperti apa, Mas? Sholat 5 waktu, Pak. Bener gak? Oke, sholat 5 waktu. Betul. Itu tadi, segala sesuatu yang menghubungkan kita dengan Allah seperti sholat, mengaji, berzikir, puasa, dan lain-lain. Kemudian tanggung jawab kepada diri sendiri. Coba Mbak Nabila Nashwa Larasati ada? Halo, Nabila ada? Nggak ada. Mediana ada? Ada, Pak. Nah, menurut Mbak Mediana, itu apa Mbak, tanggung jawab kepada diri sendiri itu seperti apa? Bertanggung jawab dalam perkataan dan perbuatan. Bertanggung jawab dalam hal perkataan dan perbuatan. Oke, yang menyangkut dengan diri sendiri ya? Boleh? Boleh. Dan tanggung jawab kepada keluarga. Coba Mbak Chelsea. Tanggung jawab kepada keluarga itu apa Mbak? Mengikuti peraturan yang ada di rumah, menjaga keharmonisan seperti itu. Oke, boleh. Betul ya. Dan tanggung jawab kepada masyarakat. Mas Novansyah. Jaga kebersihan lingkungan, Pak. Oke, betul. Menjaga kebersihan lingkungan masyarakat, Pak. Betul. Ya. Tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Mas Jihira. Ya. Nggak ada? Cabut, Pak. Oh, cabut. Dea Artawardani ada? Ada, Pak. Menjaga tanggung jawab kepada bangsa dan negara apa, Mbak? Contohnya? Taat pada hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, betul ya. Taat pada hukum. Kalau di jalan ketika lampu merah, lampu sedang merah, berarti harus berhenti. Nah, itu termasuk tanggung jawab menaati hukum bangsa dan negara. Oke, kemudian hukum bangsa dan bernegara. Oke, kemudian dalil-dalilnya bisa dibaca sendiri. Kemudian, oke, Bapak rasa teman-teman sudah memahami secara betul tentang tanggung jawab dan bekerja keras. Nah, yang harus diperhatikan bahwa tanggung jawab di sini berkaitan dengan apa yang Bapak sampaikan minggu lalu. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan dibalaskan oleh Allah. Sekecil apapun kebaikan itu atau keburukan itu. Sekecil apapun yang kita lakukan, pasti akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Begitu juga, sekecil apapun perbuatan buruk yang kita lakukan, pasti akan dipertanggungjawabkan juga kelak di akhirat. Intinya tanggung jawab seperti itu. Oke, thank you, terima kasih. Sampai di sini apakah sudah paham, anak-anak? Iya, soalnya Bapak ini sih tidak terlalu panjang lebar menjelaskan dalilnya karena ini langsung menyangkut akhlak atau praktek kalian dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena ya kalian sendiri yang bisa menilai diri kalian sendiri. Kalian termasuk orang-orang yang bekerja keras atau tidak, termasuk orang yang bertanggung jawab atau tidak, itu termasuk yang dapat menilai itu diri kalian sendiri. Yang ingin bertanya Bapak persilahkan. Oke. Yang lain yang ada nyambung materinya dulu, wes. Takut waktunya habis. Selain Mas Sofyansyah, ada yang ingin bertanya?
Oke, oke. Komentar di Sidik Jaya coba Bapak ya. Coba Mas Novansyah pertanyaannya apa? Oke. Mm-mm. Itu Nabi Muhammad. Iya, betul. Bukan Nabi Idris. Satu-satunya nabi yang punya kesempatan diperlihatkan surga dan neraka itu Nabi Muhammad. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Oke. Mm-mm. Nah, oke bentar ya. Bagaimana? Apakah ada teman-teman yang ingin berpendapat menanggapi pertanyaannya Mas Jahira tadi, apa Mas Novansyah tadi? Ya Bang, bagus. Pertanyaannya bagus. Enggak juga sih. Bapak tinggal ngomong wow alam. Kalau enggak tahu kan tinggal hanya Allah yang tahu. Yaitu penafsirannya para ulama beda-beda Mas menanggapi cerita tersebut. Karena cerita Isra Mi'raj itu pun dari awal sampai akhir itu ceritanya sudah tidak bisa masuk ke dalam akal. Dalam artian ketika kita melogikakan perjalanan Isra Mi'raj itu tidak akan sampai nalar kita. Bagaimana seorang ilmuwan itu bisa menjelaskan Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam. Itu kan sangat-sangat ini tidak bisa dijelaskan secara logika pada saat itu. Nah, kemudian ketika di surga dan neraka pun, ketika kita menjelaskan tentang siapakah sosok-sosok orang yang disiksa di neraka itu kan seperti itu Mas. Siapakah orang-orang itu? Nah, para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan hal ini. Ada yang mengatakan orang-orang itu adalah gambaran dari orang-orang dolim yang nantinya akan masuk ke dalam neraka. Jadi Allah itu ya mungkin teorinya sama yang kamu katakan tadi, time travel. Mungkin saja kan Allah itu bisa saja melakukan time travel Nabi Muhammad ke masa depan seperti itu. Nah ini loh orang-orang yang bakalan masuk ke dalam neraka. Inilah orang-orangnya itu seperti ini gitu. Bisa saja seperti itu. Atau bisa saja katanya para ulama itu bukan orang-orang yang akan memasuki, tapi ya memang Allah ilustrasi seperti itu. Jadi itu menurutnya para ulama seperti itu. Ada 2 kemungkinan. Oke, ini Bapak sedang buka Sidik Jaya tapi internet masih. Atau Mbak Chelsea yang pertanyaannya di Sidik Jaya bisa disampaikan di Google Meet, tidak apa-apa. Soalnya ini lagi terkendala dengan koneksi. Boleh yang punya pertanyaan di Sidik Jaya disampaikan di sini, tidak apa-apa. Yang berkaitan dengan bekerja keras dan tanggung jawab. Boleh, tidak apa-apa. Iya. Chelsea dulu tidak apa-apa, gantian Chelsea dulu tidak apa-apa. Iya, betul.
Oke, gimana? Sudah Mbak Chelsea? Oke, karena Bapak ini guru agama, mungkin Bapak jawab dari sudut pandang agama saja ya. Mungkin kalau secara pembisnis atau pengusahawan mungkin ada jawaban beda kalau ketika menghadapi situasi seperti itu. Ya, ketika kita sudah berusaha dan ternyata mengalami kegagalan, apakah kita harus terus melanjutkan usaha itu ataukah kita harus pindah ke usaha yang lain? Kurang lebih seperti itu ya Mbak Chelsea ya. Ya, diantaranya benar apa yang dikatakan sama Mbak Chelsea tadi, kita harus sholat istigharoh. Sholat istigharoh itu apa Pak? Sholat meminta petunjuk kepada Allah, kira-kira jalan mana yang harus kita pilih, jalan mana, pilihan mana yang harus kita tempuh. Apakah kita mau melanjutkan pekerjaan ini sampai selesai, atau ternyata pekerjaan ini sebenarnya tidak cocok kepada kita dan kita harus beralih ke pekerjaan yang lebih cocok kepada kita. Istigharoh. Nah, itu kalau pernah mendengar lagu-lagu Opik, lagu-lagunya Opik itu yang Tombo Ati, pernah dengar kan? Obat hati itu ada 5 perkaranya. Nah, itu salah satunya bisa pakai itu. Yang pertama membaca Quran. Nah, terkadang kita itu terlalu sumerawut, tidak mendapatkan cahaya petunjuk, atau ketika kita bisa berpikir tapi memiliki keimanan atau keyakinan yang sedikit goyah, itu terkadang karena kita jarang membaca Al-Quran, terlalu sibuk dengan hal-hal bersifat duniawi. Nah, selain membaca Al-Quran, sholat istigharoh apalagi Pak? Berkumpul dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh di sini bisa dengan sesama muslim, atau bisa juga kepada orang-orang yang pandai memberikan nasihat. Nah, itu Mbak Chelsea bisa itu mengutarakan pendapatnya, mengutarakan bagaimana Pak kalau saya melanjut usaha atau seperti apa, nanti bisa diberikan solusinya. Intinya kepada motivator atau kepada seorang yang ahli dalam bidang itu. Jadi caranya bisa sholat istigharoh, bisa membaca Al-Quran, bisa meminta pendapat kepada orang-orang soleh. Atau kalau secara agama seperti itu Mbak. Ya, intinya mendekatkan diri kepada Allah agar diberikan petunjuk. Gimana Mbak Chelsea? Itu secara agama loh Mbak. Seperti itu. Tapi kalau kalau Mbak Chelsea secara seorang pembisnis kan, mungkin bisa dilihat bahwa ternyata bisnis ini sedang mengalami kegagalan, ternyata bisnis yang lain yang mengalami kemajuan, mungkin harus pindah mencari peluang-peluang yang lain, mencari potensi-potensi, bagaimana caranya agar bisnisku ini bisa maju, mengalami kegagalan terus, faktor-faktor apa saja yang menghambatnya, apakah kurang dipromosikan, apakah kurang diiklankan, apakah kurang diperkenalkan dengan orang banyak. Nah, itu kan perlu ada cara-caranya seperti itu. Jadi seimbang Mbak antara ilmu agama sama ilmu dunia itu. Tidak bisa ilmu agama itu berjalan sendiri atau ilmu dunia itu berjalan sendiri. Dua-duanya berjalan secara berdampingan. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Tapi kok udah lewat ya jamnya ya? Halo? Jamnya udah lewat. Setelah ini ada pelajaran lain atau udah terakhir ini pelajarannya Bapak? Oh, terakhir. Oke. Tadi Mas Noviansyah yang mau bertanya apa tadi Mas? Sebelum Bapak tutup. Enggak jadi. Ya udah, enggak apa-apa. Sudah lewat. Oke, mungkin teman-teman. Oke, tanya sama Syekh Google. Ada nanti jawabannya. Hah? Oke. Oke, pertanyaan menarik ya mengenai sholat berjamaah. Nah, lanjut aja Mas Novansyah dulu, diselesaikan pertanyaannya. Oke. Itu ikhtilaf ulama, artinya perbedaan pendapat dalam ulama. Nah, teman-teman tentunya pernah mendengar
itu kan fikih ya maksudnya ya. Sholat itu masuk ke dalam pembahasan fikih. Setidaknya ada 4 imam besar yang memiliki mazhab berbeda dalam memberikan tata cara sholat. Pernah mendengar enggak ada namanya Imam Syafi'i? Ini mungkin terlalu tinggi pembahasannya, tapi tidak apa-apa, perlu diketahui. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali, ada Imam Maliki, ada Imam Hanafi. Nah, 4 imam ini benar dalam menafsirkan sesuatu, hanya saja memiliki perbedaan pendapat dalam menafsirkan atau memahami hadis Nabi Muhammad SAW. Lah, kemudian kalau surat Al-Fatihah itu sebaiknya dibaca dalam waktu apa, Pak? Nah, kalau menurut Imam Hanafi ya, Imam Abu Hanifah itu sekitar pada tahun Umayyah, sekitar tahun 600-an Masehi lah beliau itu hidup. Itu berpendapat kalau ketika imam sudah membaca Al-Fatihah, maka makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah. Itu menurut Imam Abu Hanifah seperti itu. Ketika seorang imam sudah membaca Fatihah, maka makmumnya tidak wajib membaca Al-Fatihah. Kemudian ada juga Imam Malik. Imam Malik itu nama aslinya Muhammad Anas bin Malik. Imam Maliki, mazhab Maliki. Itu muridnya dari tadi Imam Abu Hanifah berpendapat, kalau imam baca Fatihah berarti makmumnya itu harus membaca Fatihah. Tapi Imam Malik tidak meletakkan makmum itu harus baca Fatihah setelah imamnya selesai, tidak. Pokoknya ketika imam membaca Fatihah, makmum juga boleh dalam hati membaca Fatihah, dengan syarat bacaannya Fatihahnya makmum itu tidak mendahului bacaan Fatihahnya imam. Kemudian ada juga yang populer di Indonesia. Populer yang di Indonesia itu siapa, Pak? Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu populer di Indonesia, yang mengatakan bahwa Fatihahnya makmum itu setelah mengucapkan amin. Nah, itu baru makmumnya membaca Al-Fatihah. Itu menurutnya Imam Syafi'i yang kita pakai saat ini. Lalu yang terakhir ada siapa, Pak? Imam Ahmad bin Hambal. Itu Imam Hambali. Itu mengatakan bahwa sama pendapatnya seperti Imam Hanifah, kalau ketika imam sudah membaca Fatihah, maka makmum tidak wajib membaca Fatihah. Nah, itu nanti dicari aja, Mas. Ada kok. Cari di Google, tapi kalau di Google ya tidak tahu lengkap atau tidak. Kalau buku-bukunya ada banyak tentang mazhab fikih. Penjelasan langsung dari Nabi tidak ada, karena hadis Nabi itu mengatakan tidak ada, maksudnya hadis Nabi hanya mengatakan wajib membaca Al-Fatihah, tetapi wajib membacanya ketika sholat jamaahnya itu ketika berbarengan dengan imam, atau ketika setelah imam, atau setelah membaca imam, itu tidak dijelaskan secara ringkas. Jadi dari Nabi itu secara umum, hadisnya itu secara umum. Kemudian yang secara umum ini ditafsirkan berbeda-beda dari para ulama. Nah, seperti itu, Mas. Ya, para ulama itu ya tentunya dalam menafsirkan sesuatu tidak sembarangan, pasti melalui proses yang sangat panjang. Hadis Nabi pun kalau diteliti itu tidak akan selesai dalam waktu 1 hari. Lalu Pak, kita sebagai orang awam ini bagaimana, Pak? Banyaknya pendapat, kita ngikut yang mana? Yang ngikuti guru ngaji. Kan kita punya guru ngaji sendiri-sendiri ya. Bapak guru ngajinya bermazhab Imam Syafi'i ya, jadi Bapak ikut guru ngaji Bapak. Nah, seperti itu. Jadi tidak usah bingung. Nah, mungkin teman-teman ketika sholat jamaah ada melihat orang yang imam misalnya. Imam itu tidak membaca bismillah, misalnya langsung alhamdulillah. Ada imam seperti itu. Nah, itu apakah salah, Pak, ketika ada imam yang tidak membaca bismillah langsung? Biasanya kan bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu enggak, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu menurutnya Imam Ahmad bin Hambal, bahwa Al-Fatihah dalam sholat itu tidak diwajibkan. Itu menurutnya Imam Ahmad bin Hambal. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak. Fatihah wajib dalam sholat dan harus disuarakan. Itu ada pembahasannya sudah terlalu tinggi, perbedaan-perbedaan mazhab dalam fikih. Ya, cara satu-satunya ya ikut ulama, ikut guru, ikut ustadz. Ya, simple, nggak usah terlalu pusing, Mas, dipikirin.
Ya udah ya, udah bisa dimengerti untuk pertemuan kali ini. Cukup. Oke, terima kasih kepada anak-anak yang sudah mau menerima Bapak selama 2 minggu ini. Ya kemungkinan ini pertemuan terakhir karena Bapak cuman ngajarnya 2 minggu. Atau mungkin bisa minggu depan kalau ada konfirmasi lebih lanjut dari Pak Muzayyin. Ya, Bapak mohon maaf apabila banyak kesalahan selama pelajaran, apabila banyak salah kata, salah perbuatan, atau salah tingkah laku kepada anak-anak, Bapak mohon maaf, Bapak mohon dimaafkan lah. Ya mau ya, maafkan Bapak ya kalau ada kesalahan. Ya, ya sama-sama. Ya intinya anak-anak semuanya harus semangat belajar, harus semangat menuntut ilmu. Teman-teman semua belajar ilmu agama itu tidak harus jadi ustadz, tidak harus jadi guru. Misalnya Mbak Chelsea ini pintar dalam matematika misalnya, ya terus dikembangkan matematikanya, terus dikembangkan kemampuan berhitungnya. Nah, jadilah seperti ilmuwan-ilmuwan muslim, seperti Al-Khawarizmi contohnya. Al-Khawarizmi itu yang menemukan aljabar, yang menemukan algoritma itu Khawarizmi. Meskipun ahli dalam bidang matematika, tapi beliau tidak pernah meninggalkan syariat-syariat Islam. Dimanapun nanti anak-anak bekerja, dimanapun anak-anak nanti melanjutkan perguruan tingginya, tetap pegang prinsip Islam, tetap jangan pernah tinggalkan sholat, jangan pernah tinggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah anak-anak ketika kita melakukan semuanya pada Allah, ketika kita selalu mengingat Allah, insya Allah cita-cita dan tujuan kita akan dimudahkan oleh Allah. Semoga yang di sini semuanya menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin. 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 Ya udah, Bapak akhiri dengan mengucap bersama-sama, mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Oh iya, tadi Bapak sudah memberikan tugas di e-learning. Ada 10 tugas pilihan ganda dan ada 1 tugas upload, yaitu membuat mind mapping. Nah, itu bisa dibaca sendiri deskripsinya seperti apa. Pak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Bapak kasih waktu sampai hari Sabtu, kalau tidak salah, Sabtu jam 11 malam. Kalau tidak salah, hari Sabtu jam 11 malam. Sekitar 6 hari lagi. Kayaknya hanya beberapa. Kayaknya hanya beberapa. Selain mapel Bapak, emangnya ada mapel siapa lagi yang ngajar ya? Yang ngajar, iya. Oh iya, anak-anak saintek ya. Ya kalau Bapak terakhir hari ini, tapi kalau ada konfirmasi lebih lanjut dari Pak Muzayyin, mungkin bisa minggu depan yang terakhir atau seperti apa, seperti itu. Ya, tetap semangat ya. Ya, boleh lift dari Meet. Ya. Oke.